halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Beberapa hari yang lalu pasti Anda menyimak ya berita bahwa Gibran itu digugat oleh Almas Syakibiro. Ini anak mahasiswa Solo yang meloloskan Gibran sebenarnya ya menjadi calon wakil presiden, dan dia digugat ternyata cuma 10 juta, kirain berapa banyaknya. Tapi yang bikin kaget, nggak lama kemudian muncul berita bahwa Almas ini ternyata juga menggugat, ini Profesor Denny Indrayana, ini orang paling ribut soal MK ini, dan gugatannya nggak tanggung-tanggung 500 triliun. Padahal saya tahu dia sedang kampanye ya, dia untuk legislatif ini. Kalau untuk kampanye pileg udah luar biasa, udah cukup berapa caleg itu. Oke, saya ajak Anda untuk bergabung dengan Bung Denny. Assalamualaikum Bung Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ersu, Nah, apa kabar? alhamdulillah. Ini Anda nggak di Melbourne ya berarti ya? Sedang di Indonesia ya? Saya di Banjarmasin ini, di samping Oke. Masjid Raya Sabilal Mutadin, Hmm. Kalimantan Selatan. Oke. Memang Berarti, saya asli sini dan mm-mm. sedang putar-putar Kalimantan Selatan ini, Ya. penugasan untuk pemilu. Jadi apa brandingnya Haji Denny sekarang dipanggilnya begitu kan, bukan Profesor Denny ya? Sejak kami mendapatkan mandat, surat tugas, surat rekomendasi sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan di tahun 2020 dan Mm-mm. sempat pemungutan suara ulang di 2021, Mm-mm. saya dikenal dengan panggilan Haji Denny di Kalimantan Oh, Selatan. oke. Eh, dan itu sampai sekarang masih melekat. Jadi kalau di Kalimantan Selatan, inilah panggilannya Haji Oke. Denny. Tapi kalau di kertas suara bukan Haji Denny kan? Pakai nama. Di kertas suara Denny Indrayana. Nah, ya jangan salah. Itu jangan sampai salah, nanti namanya orang cari-cari Haji Denny nggak ketemu tuh. Nggak ada Haji Oke. Denny. Oke, rupanya Anda diintip ini ya. Begitu Anda ada di Kalimantan, pulang dari Melbourne di Kalimantan, di Banjarmasin, tiba-tiba muncul gugatan 500 miliar nggak tanggung-tanggung, dan kalau nggak salah hari Selasa ya nanti ya apanya ya mulai disidangkan ya. Iya, jadi lebih kurang 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, seorang Hmm. rekan sebenarnya sudah menyampaikan bocoran Ya. informasi tentang kemungkinan gugatan dari Almas Sakibiru ini. Mm-mm. Eh, jadi katanya membantu supaya lebih terkenal dan terpilih sebagai anggota DPR. Lucu sebenarnya. Oh gitu. Jadi Anda anggap Jadi ini promosi katanya gitu ya. begitu, Mm-mm. katanya. Oke, terus. Tapi dilihat dari waktunya yang tinggal seminggu ya nggak bantu juga. Ini kan sudah Mm-mm. tinggal 11 hari menjelang Mm-mm. tanggal 14 Februari. Tapi beginilah ya, saya membaca sekilas gugatan. Mm. Pada dasarnya kan disebut melakukan perbuatan melawan hukum, Mm. karena dalam salah satu acara diskusi Ya. ada statement saya yang mengatakan bahwa Mahkamah Keluarga Gate, skandal Mahkamah Keluarga Jokowi Mhm. itu bagi saya adalah ada indikasi, saya menggunakan Mhm. kata-kata indikasi, Mhm. indikasi kejahatan yang terorganisir dan terencana. Mhm. Mhm. Nah, kemudian salah satu yang saya sebut sebagai indikasi, saya mengutip beberapa berita, informasi, termasuk kalau tidak salah saya menyebut hasil investigasi teman-teman jurnalis Tempo Mhm. tentang kedekatan Boyamin Saiman Mhm. dengan Presiden Jokowi. Ya. Kabarnya sejak dari Solo. Mhm. Nah, saya mengatakan Boyamin ini kan ayah dari Almas, dan itu Mhm. merupakan salah satu indikasinya. Nah, dari situlah dia merasa apa dikait-kaitkan dan merasa tercemar dan seterusnya. Ya, Oke. Yang nuntut hanya Anda ini, yang gugat Anda ini Pak Bonyaminnya atau Almasnya? itu bisa ditanyakan ke Almas. Oh, gitu ya. kalau Oke. kalau kalau dari penggugatnya secara resminya Almas Oke. Sakibiru. Ya. Tapi bahkan pada saat kita membaca atau melihat pemberitaan, komentar Mhm. eh, Almas pada saat menang putusan 90, ada yang nanya, Mhm. ini Pak Bonyamin terlibat apa enggak? Dia cuma senyum aja kan. Itu Hmm. putusan 90. Ya. Saya tidak bisa menjawab apakah kemudian di belakang gugatan ini juga ada keikutsertaan Bonyamin, saya tidak punya
Ya. alat untuk mengukur itu, parameter untuk mengukur itu, tapi secara resmi yang melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, tempat saya tinggal di Kalimantan Selatan, kotanya namanya Banjarbaru, sekarang adalah ibu kota Kalimantan Selatan, bergeser dari Banjarmasin ke Banjarbaru, Ya. itu ya yang tercatat sebagai penggugat Almas Kaki Biru. Oh, jadi yang menggugat Anda ini Almas Kaki Biru. Itu ada kaitannya dengan MK, dengan keputusan MK nomor 90 itu yang meloloskan Gibran itu ya? Iya, mau tidak mau ada terkait dengan itu. Jadi untuk supaya penonton juga mungkin perlu kita ingatkan lagi, Almas Kaki Biru adalah pemohon dalam perkara putusan 90 yang memberi karpet merah kalau menurut Titi Perludem, Titi Anggra ini terlalu sopan. Dia mengutip rekan Ferry Amsari, karpet terbang. Karpet terbang kepada Gibran Jokowi Raka Buming Raka sehingga bisa menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Kenapa disebut dengan karpet terbang? Karena aturannya kemudian berubah. Meskipun aturan yang berubah itu kemudian sama-sama kita paham dinyatakan melanggar etik oleh putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ini panjang nih. Tapi singkatnya, Almas Kaki Biru adalah pemohon yang membuka pintu sangat lebar kemudian bagi Gibran bisa menjadi calon wakil presiden. Meskipun secara hukum tata negara saya berpendapat mestinya pintu itu tertutup setelah ada putusan MK yang mengatakan putusan 90 melanggar etika. Sayangnya sampai sekarang secara faktual ya masih menjadi calon wakil presiden. Saya sih punya pandangan akademik mestinya tidak. Ya, oke. Tapi kan Anda kan kalau balik ke kasusnya dengan Almas ini Anda sudah menerima ya surat gugatan itu dari pengadilan sudah terima ya? Jadi 2 hari yang lalu ada lawyer saya mengirimkan ada semacam relas panggilan untuk sidang hari Selasa tanggal 6 Februari dan salinan atau kopi gugatannya yang tadi di situ disebutkan ada perbuatan melawan hukum karena menyatakan ada indikasi kejahatan yang terorganisir dan terencana. Yang saya sampaikan di beberapa kesempatan dan yang menurut saya asik begitu tuntutan yang dimintakan nilainya 0,5 triliun. Kalau kita lihat Almas juga melakukan gugatan dan prestasi, ini menarik nih. Prestasi itu maknanya ada ingkar janji. Betul. Kalau perbuatan, jadi gugatan itu perdata itu ada 2 jenis. Satu adalah wan prestasi, artinya ingkar janji, ada janji yang tidak dilaksanakan, maka salah satu pihak menggugat pihak yang tidak melaksanakan janji. Nah, pertanyaannya pada saat Almas Kaki Biru menggugat ingkar janji wan prestasi Gibran, janji apa yang tidak dilaksanakan oleh Gibran kepada Almas? Nah, itu menarik gitu. Biasanya kalau dalam hukum itu ada tertulis perjanjian, saya nanti akan membantu Anda dalam permohonan putusan 90. Anda timbal baliknya memberi saya sesuatu sebagai prestasi dari apa yang saya kerjakan. Nah, kalau ada gugatan prestasi, itu secara hukum logikanya ada ingkar janji dari Gibran, menarik apa yang diperjanjikan. Kalau tidak ada perjanjian antara Gibran dan Almas, tidak ada dasar untuk menggugat prestasi sebenarnya. Nah, saya di sisi lain digugat perbuatan melawan hukum. Jadi beda dasar. Dan menariknya, tapi sama-sama perdata ini ya semuanya. Sama-sama perdata. Menariknya Gibran itu diminta membayar 10 juta. Saya diminta membayar 0,5 triliun. Ya, berarti Anda lebih kaya dari Gibran dong berarti. Nah, kelihatannya begitu. Mungkin secara pandangan dari Almas, Haji Deni jauh lebih sejahtera dibandingkan Gibran Raka Buming Raka. Nah, itu yang kita harus syukuri sebagai doa barangkali. Diaminkan saja ya kalau begitu. Ya, oke. Oke, tapi gini,
Seingat saya ya, kalau emang penjelasan Anda seperti itu ya soal ini karena Anda kan ahli hukum ya di luar kasus Anda, tapi Anda bisa menjelaskan soal hukum tadi bahwa wan prestasi itu ingkar janji kan berarti ada hubungan antara keduanya begitu ya. Seingat saya pada waktu itu dia mengaku tidak kenal sama Gibran, dia hanya pengagum saja gitu, ke Gibran. Jadi kalau kemudian dia sekarang menggugat Gibran berarti diduga ada hubungan dong sebelumnya itu antara, Almas dengan Gibran? Saya hanya bicara secara teori ya. Apakah Teori? Ya, mereka punya hubungan, mhm, apakah mereka ternyata kenal, nah, mhm, ini tentu harus ada penyelidikan. Sebenarnya mhm, putusan MK itu kalau kondisinya normal, dalam situasi politik yang baik-baik saja, itu mhm. harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan-penyelidikan tindak pidana. Kenapa demikian? Mhm, Karena dari putusan MK yang diketuai oleh Profesor Dr. Jibri Asidiki, tidak hanya ditemukan adanya pelanggaran etika berat sebenarnya. mhm, Dalam temuannya, pelanggaran etika berat yang dilakukan terutama oleh Panuman Anwar Usman mhm, yang diganjar dengan penghentian dari jabatan, meskipun catatannya ya, mhm. MK sebenarnya mengatakan, Pak Jimli sebenarnya mengatakan putusan tidak dipecat itu lebih karena kalau dipecat dia bisa banding. Ya, Tetapi sebenarnya layaknya dipecat. Tidak dipecat lebih karena supaya tidak ada upaya hukum banding. Jadi mmm, tiga-tiga hakim MK termasuk Prof. Jimli dan Wahiduddin sepakat sebenarnya dengan Profesor Wintan Saragi bahwa harusnya dipecat. mhm. Nah, eh, ada pelanggaran etika berat. Di samping itu ada pertemuan yang penting di sana yang mengatakan ada intervensi Ya, ya, yang ya. dibuka ruangnya oleh Paman Anwar Usman. Nah, intervensi ini oleh siapa? Di beberapa podcast kemudian Prof. Jimli menolak untuk menyebutkan. Mhm, mhm, Dalam satu podcast dia mengatakan tidak terbukti bahwa ada keterlibatan penguasa. mhm, Tidak terbukti di situ harus dimaknai bukan berarti tidak ada bukti, tapi memang MK tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan pidana. Jadi tidak terbuktinya di situ lebih karena keterbatasan kewenangan. Saya memaknainya begitu. Bahwasanya ada intervensi, MK menemukan dan karenanya tidak aneh kalau kemudian teman-teman yang melakukan dengan skill keahlian investigasi jurnalistik juga mengindikasikan ada keterlibatan bahkan oleh majalah Tempo disebut ya pihak istana, mmm, disebut misalnya nama Pratikno dan seterusnya. mmm. Maka ini yang saya sebutkan ini sudah jadi berita ini. Jangan Mhm. nanti pula digugat pula gara-gara Iya. Ya, ya, ya. gara-gara menyebutkan Mhm, sesuatu yang sudah jadi berita. Gitu. Tapi mhm. poinnya adalah seharusnya putusan MK itu bisa ditindaklanjuti dengan penyelidikan pidana. Oh, oke. Yang kalau terbukti, maka bahkan kalau memang ada keterlibatan pihak istana, saya mengatakan itu mahkamah keluarga Gates, skandal mahkamah keluarga Jokowi ini bisa menjadi pintu masuk pemakzulan kan? Mhm, mhm, Karena uh, kalau terbukti lagi-lagi, mhm, maka memang ini skandal yang sangat luar biasa. Bukan hanya pelanggaran etik yang sangat penting, bukan berarti tidak penting pelanggaran etik, tapi juga kejahatan pidana yang terorganisir. Sekarang, karena itu belum ada proses penyelidikan dan penyidikannya, saya dengan sadar menyebutnya sebagai ada indikasi. mhm, Nah, mhm, kalau indikasi, tentu saya bisa menyebut panjang lebar mhm, apa saja indikasinya. Bahwasanya saya menyebut salah satunya mengutip temuan teman-teman majalah Tempo, mhm, investigasinya ada kedekatan antara ayah Almas Boyamin dengan mhm, Presiden mhm, Jokowi. Itu salah satu indikasi loh. mhm, Bagi teman-teman jurnalistik pada saat semacam itu kan ini menarik diberitakan. mhm. Ini apa eh, apa ya? Secara berita itu news ini. Ya, Dan kenapa demikian? Ya hubungan-hubungan semacam itu clue, ya kan? mhm. Ya, Dalam bahasa lain itu adalah indikasi. mhm, Dalam bahasa hukum mungkin bisa bermakna bukti permulaan, mhm, bisa bermakna juga apa ya bukti permulaan itu ada terminologi hukumnya dalam alat bukti. ya, Nah, yang lain banyak sekali. Bahwasanya kemudian putusan MK mengatakan ada intervensi, kemudian eh, putusannya sendiri sudah dicabut terus dimasukkan kembali.
yang dalam dissenting opinion Profesor Arief Hidayat itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang aneh luar biasa. Indikasi-indikasi semacam itu dalam kacamata jurnalistik punya nilai sebagai sesuatu yang layak ditulis dan diberitakan. Dalam kacamata hukum itu juga punya nilai sebagai bukti permulaan yang kemudian jika dilakukan penyelidikan bisa menjadi indikasi adanya tindak pidana. Ya, gitu. Oke. Anda yang digugat ini kepada Anda itu menyatakan ada indikasi tindak kejahatannya atau menyebut ada hubungan antara Pak Bonyamin Saiman dengan Pak Jokowi? Jadi diskusi saya itu di Trijaya ada diskusi begitu. Ya. Saya salah satu narasumber. Sebenarnya saya sampaikan juga dalam sidang MK bahwa skandal Mahkamah Keluarga ini terindikasi sebagai kejahatan yang terencana dan terorganisir. Ya. Nah, pernyataan saya itu dikutip oleh rekan-rekan media dan kemudian ditulis begitu. Nah, salah satu yang saya sebut sebagai indikasi, sebagai salah satunya saja, adalah sebagaimana dituliskan oleh media massa juga, bahwa pemohon dalam hal ini bukan hanya mahasiswa Solo, Almas Biru, tapi ayahnya punya kedekatan hubungan dengan Joko Widodo. Kenapa itu penting? Karena putusan 90 yang kemudian memberi karpet terbang bagi Gibran Rakabuming Jokowi itu adalah putra Presiden Jokowi. Jadi relasi-relasi semacam ini bukan hanya relasi yang layak tulis secara jurnalistik, tetapi relasi yang punya nilai juga secara hukum. Ya. Nah, itu yang saya sebut dengan indikasi. Kalau kemudian indikasi ini diberi makna sebagai perbuatan melawan hukum, bagi saya ya ini akan besar dampaknya. Tentu silahkan dinilai oleh publik ya. Tapi saya mengatakan ini bukan gugatan hukum biasa. Ini adalah modus lain dari upaya mengintimidasi dan membuka kebebasan berbicara dan berpendapat. Kalau mengatakan indikasi dan indikasi itu bisa saya tunjukkan dengan list yang relatif panjang, saya akan sampaikan secara lebih runtut nanti dalam jawaban. Kalau semua saya sampaikan dalam sini, barangkali juga akan mudah diantisipasi kan oleh penggugat. Tapi poinnya sudah saya sebutkan beberapa tadi. Ya. Tapi saya sudah melis ya. Oh, indikasinya apa saja? Oh, sangat banyak. Saya bisa buat 10 daftar indikasi bahwa ini terencana. Rekan kita Rocky Gerung misalnya dalam beberapa pemberitaan saya cek begitu sudah mengatakan ini adalah perencanaan kejahatan demokrasi. Sama. Dalam bahasa yang berbeda dia menyebut putusan 90 itu adalah menunjukkan adanya perencanaan kejahatan demokrasi. Saya menyebutnya adalah terindikasi ada kejahatan yang terencana dan terorganisir. Dalam bahasa yang relatif sama. Jadi bukan hanya Denny Indrayana sebenarnya melihat ini adalah sesuatu yang bukan hanya pada tataran etik, yang sanksinya adalah hanya pelepasan dari jabatan, tapi ada kemungkinan dia ada tataran kejahatan yang sanksinya adalah sanksi pidana. Nah, bahwasanya itu belum terbukti, belum ada putusan pengadilan, jangan kemudian beban pembuktian itu diberikan kepada kita, pada saya. Buktikan dong bahwa ada kejahatan. Loh, bagaimana mungkin seorang Denny Indrayana diberi beban semacam ini? Kan sering begitu ya. Kita diberi beban untuk buktikan apa yang Anda nyatakan. Loh, kalau penegak hukumnya tidak bergerak, ya kan? Ini kan harapannya adalah begitu ada putusan MK, maka DPR-nya mengambil langkah. Sudah coba dilakukan oleh Masinton Pasaribu, tapi kan tidak serius. Bahwasanya harusnya ada hak bertanya, ada hak angket, ada hak meminta keterangan, interpelasi. Itu bisa membuka, mengurai apa yang sebenarnya terjadi di balik hanya pelanggaran etika. Saya dengan lugas akan mengatakan bukan hanya pelanggaran etika. Intervensi yang disebut oleh MK itu sekali lagi mengindikasikan, saya menduga ada tindak pidana yang sayangnya tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Nah, kalau aparat penegak hukumnya tidak menindaklanjuti dan kita mendorong itu ditindaklanjuti dengan mengatakan, hey, ini ada indikasi kejahatan yang terencana dan terorganisir, kemudian dorongan kita untuk mendapatkan keadilan yang lebih pasti itu digugat 1,5 triliun,
Menurut saya ini kan bagian dari pembukaan. Ada pernyataan dari ya salah satu pihak lah, masih untung tidak dilaporkan pidana undang-undang ITE katanya. Ya, kan bukan begitu. Itu kan ancaman yang lain. Lebih 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 parah lagi kalau dipidanakan, dilaporkan kepada polisi. Jadi bahwasannya yang dilakukan dalam menggugat pidana itu sudah pilihan yang dipertimbangkan. Satu, saya tentu menghargai pilihan untuk tidak mengambil langkah pidana. Karena memang sebaiknya tidak semua persoalan itu ditarik ke ranah pidana. Tapi pada sisi yang lain, menggugat secara perdata dengan nilai 1,5 triliun, meskipun itu hak yang bersangkutan untuk menyatakan dalam gugatan, bagi saya juga itu adalah bagian dari intimidasi dengan nilai yang fantastis ya. Bagi saya itu besar sekali kan. Tapi akan kami hadapi dengan perlawanan yang terbaik, dengan perlawanan yang seterhormat mungkin. Ya, pertanyaan saya, bagaimana sih menentukan nilai kerugian gitu seseorang? Ini kan kerugian moral dan material gitu yang harusnya dibuktikan ya. Dan angka itu apakah Nah bisa ini bebas saja ya. gitu? Nah ini nanti yang menjadi bagian yang akan kami batas dalam jawaban. Tentu saja orang punya hak untuk mengatakan kerugian material saya sekian. Tapi dia tidak bisa kemudian hanya sesuka-sukanya saja menaruh angka. Dia tetap harus ada punya justifikasi. Kenapa 500 miliar? Oh, nilai kehormatan saya tidak bisa diangka dengan 50 juta, 500 juta. Tapi kenapa 1,5 triliun? Nah, itu mesti ada justifikasinya. Akan kami jawab tuntutan itu. Bagi saya itu baseless. Bagi saya itu tidak ada dasarnya. Tapi nanti kita lihat, ini akan menjadi juga pelajaran. Saya kemarin dalam ulang tahun Integrity Law Firm yang ke-9 bertemu dengan Mbak Titi, dia mengatakan salah satu yang kita risau adalah mahasiswa-mahasiswa hukum sekarang jangan sampai menganggap permohonan Almas Biru itulah bentuk aktivisme hukum yang mesti diikuti jejaknya. Enggak, keliru. Kita harus menghadirkan aktivisme hukum, gugatan-gugatan permohonan ke MK yang lebih punya dasar nilai, tidak hanya mengambil langkah hukum semata-mata, tapi punya nilai keadilan, punya nilai moralitas. Nah, apa yang dilakukan Almas yang kemudian merubah peta calon presiden, sebenarnya kan lagi-lagi harus justru disoal. Karena justru merusak tatanan etika moral konstitusi kita. Terlepas dia kemudian dianggap menang. Tapi kalau kita ikuti putusan 141 yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, kan sebenarnya MK mengembalikan bahwa tentang syarat umur itu open legal policy. Jadi ya tidak membatalkan putusan 90, tapi mengatakan harusnya tidak diputuskan oleh MK. Dengan kata lain sebenarnya ya putusan 90 mestinya tidak ada, cuman kan MK-nya tidak berani untuk sampai ke level itu. Ya dengan segala hormat, menurut saya ada cara-cara untuk kemudian dengan progresivisme, dengan upaya untuk membenarkan kesalahan, uji formil yang saya dengan Dr. Zainal Arifin Mokhtar ajukan ke MK yang juga ditolak punya ruang. Tentu tidak dengan pendekatan konservatif, tekstual, tapi pendekatan yang lebih progresif, kontekstual, bahwa ya memang ada kesalahan. Loh, bagaimana tidak? Bukan yang lain yang mengatakan ada kesalahan, bukan Denny Indrayana, bukan Haji Denny, tapi putusan MK yang dengan tegas mengatakan ada pelanggaran etik berat, pelanggaran prinsip judicial disqualification, pelanggaran prinsip recusal, suatu prinsip universal yang menolak hakim memeriksa perkara terkait dengan dirinya dan keluarganya. Dan itu yang kemudian menyebabkan putusan 90 cacat, bukan hanya cacat moral menurut saya, tapi juga ada indikasi, saya ulangi ya, ada indikasi cacat kriminal. Ya, oke. Saya sedikit nanya soal teknisnya ya. Kalau sidang perdata ini sifatnya termasuk sidang yang cepat dan murah atau bukan? Bagaimana, maaf? Soal kalau gugatan perdata ini biasanya proses ini termasuk peradilan yang cepat dan murah atau bukan? Atau juga cukup panjang prosesnya? Secara aturan ada edaran Mahkamah Agung yang memberikan jangka waktu putusan-putusan perdata itu divonis dalam 6 bulan. Oh, Jadi 6 bulan. tidak juga sebentar.
akan panjang, apalagi kalau kemudian ada banding, ada kasasi, ada peninjauan kembali bisa bertahun-tahun. Oh, Nah, oke. tentu saja proses awalnya adalah proses mediasi, Mediasi ya. perdamaian di antara Hmm. penggugat dengan tergugat. Saya mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan balik. Oh, oke. Beberapa teman menanyakan apa perlu gugatan semacam ini diladeni begitu. Hmm. Ya, sebenarnya ini gugatan yang tadi saya katakan sama dengan putusan perkara 90 Hmm. sebenarnya bisa disoal punya legal standing tidak sebenarnya Almas itu. Dalam Ya, beberapa putusan tentang Pilpres harus capresnya yang ya. kami mengajukan presidensial threshold ditolak itu legal standing Dewan Perwakilan Daerah DPD Partai Bulan Bintang ditolak. Jadi tiba-tiba seorang Almas Hakim Biru diterima legal standingnya. Itu saja sudah menjadi soal. Hmm. Nah, eh, tentu bahwasannya kemudian nanti ini apakah akan panjang atau tidak itu satu hal. Tapi saya akan sekarang sedang bulat untuk melakukan gugatan balik ya. Bukan dalam konteks untuk menyoal perkara saya sendiri karena bagi saya ini tidak terlalu ya sebenarnya kalau ada pilihan tidak diladeni ya tidak diladeni. Tapi ini Pengertian menjadi pintu pengertian tidak masuk diladeni untuk itu gimana lagi-lagi maksudnya? melakukan advokasi publik. Ya. Masih ada isu putusan 90 yang belum selesai. Hmm. Sebenarnya kalau tidak ada gugatan ini, saya juga tidak punya ruang untuk Hmm. kemudian bicara lagi Ya, soal ya. putusan 90. Nah, arti penting putusan Almas bagi saya bukan gugatannya yang 500 miliar kepada Denny Indrayana. Hmm. Arti penting putusan Almas menurut saya adalah bahwa dia membuka ruang lagi bagi kita menyoal putusan 90 yang merupakan skandal dalam sejarah Mahkamah Konstitusi. Ya. Inilah skandal besar yang kemudian bukan hanya melibatkan ketua MK, tapi menghadirkan calon wakil presiden, anak dari presiden, yang juga pemohonnya bukan hanya Almas, tapi Partai Solidaritas Indonesia yang diketuai oleh adik daripada Gibran. Jadi ini satu skandal Mahkamah Keluarga Jokowi ya. Saat ini tidak ada gugatan Almas, tidak ada momentum, tidak ada ruang bagi saya untuk bicara ini lagi sebenarnya. Jadi menurut Anda semacam blessing aja gitu malahan ya? Dari sisi advokasi publik, Hmm. saya berterima kasih kepada Ah, Almas mhm, sambil sebenarnya agak kasihan. mhm, Kasihannya karena saya nggak yakin sebenarnya Almas paham mhm. eh, dasar-dasar gugatan perbuatan melawan hukum dengan segala hormat ya. Ya. Tentu dia saya dengar mahasiswa Fakultas Hukum yang baru selesai, Hmm. tetapi dari membaca gugatan dan kemudian dalil-dalil yang disampaikan, saya menghormati rekan-rekan kuasa hukum yang Hmm. mempersiapkan itu, Hmm. tetapi bahwasanya kemudian pendapat kami yang sudah menggunakan kata-kata indikasi dengan jelas menggunakan kata itu masih kemudian dianggap perbuatan melawan hukum, bagi saya ya banyak yang bisa dibantah begitu. Ya, ya, ya. Tapi bagi publik sejak saja mungkin Anda bisa membantu untuk memahami, oh, agak terkejut, bukan terkejut, sangat terkejut ketika pertama kali kemudian muncul gugatan Dewan Prestasi terhadap Gibran dan tidak lama kemudian menggugat Anda. Ini sebenarnya ada apa sesungguhnya ini gitu. Saya tidak terlalu paham apa Hmm. penyebabnya, Hmm. tapi ya kemarin dia sempat menggugat pernyataan Presiden Jokowi yang akan kampanye, kemudian ditarik lagi ya. Hmm. Apakah bagi sebagian orang ada yang menyebut mungkin sedang melakukan pansos, Mas, Hmm. panjat sosial. Saya awalnya nggak terlalu paham juga itu pansos itu apa. Hmm. 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 Apakah ada indikasi ke sana? Saya tidak punya alat lagi-lagi untuk Ya. mengatakan iya atau tidak. Eh, tetapi tadi sebagai satu gugatan yang berkaitan dengan putusan 90, bagi saya ini menjadi blessing in disguise tadi untuk Hmm. kembali mengingatkan publik Ya. bahwa ada yang belum selesai sebenarnya. Ya, ya, apalagi momentumnya sekarang banyak sekali muncul pernyataan Apalagi keprihatinan sekarang dari banyak kampus yang ya. menyoal Ya, ya. bagaimana perjalanan pemilihan presiden kita sudah sampai pada titik yang memang perlu digugat secara keras. Gitu. Ya, ya. Sejak lama saya menulis bahkan membuat kaos
Jokowi don't cawe-cawe stop dynasty. Ya, ya, ya. Dalam beberapa podcast saya buat puisi dengan memakai kaos itu. Lebih dari setahun yang lalu saya sudah bicara tidak layak presiden untuk lanjut. Saya menulis surat terbuka kepada DPR untuk memulai proses pemakzulan. Saya menulis surat terbuka kepada Ibu Megawati mengkhawatirkan cawe-cawenya Presiden Jokowi. Waktu itu masih mesra PDP dengan Presiden Jokowi. Saya menulis surat kepada MK bahwa harusnya Anwar Usman tidak memvonis, tidak ikut memeriksa perkara 90. Tolong dicatat, surat saya itu 23 Agustus. Yang vonisnya baru dibacakan 16 Oktober. Kenapa itu penting? Kepada Ketua MK Profesor Jimli, saya menolak pendapat yang mengatakan karena putusan MK itu final and binding, maka tidak bisa lagi diganti. Saya katakan, Prof. Jimli, itu mungkin pas kepada pemohon yang datang belakangan setelah putusan selesai dibacakan. Tolong diingat, laporan saya dimasukkan 2 bulan sebelum putusan dibacakan. Jangan kemudian setelah saya lapor, kemudian Anda katakan, maaf putusannya sudah final and binding. Tolong diingat, saya sudah mengingatkan sebelum putusan. Ya. Jadi tidak masuk logika kepada pelapor sebelum putusan dibacakan, maaf ya putusannya sudah final and binding. Loh, saya melapor sebelum putusan dibacakan. Ya. Harusnya itu diperhatikan dan harusnya Anwar Usman tidak ikut memeriksa apalagi memvonis. Dan kalau beliau tidak memvonis, terbukti dari perkara-perkara sebelumnya yang beliau tidak ikut dalam RPH, rapat permusyawaratan hakim, putusannya menolak, putusannya mengatakan syarat itu adalah open legal policy yang merupakan hak pembuat undang-undang. Jadi tidak pas sebenarnya menggunakan argumentasi final and binding putusan MK kepada kami, saya yang melapor 2 bulan sebelum putusan dibacakan. Banyak advokasi-advokasi lain yang kami lakukan, termasuk berbuah laporan polisi, laporan MK terkait dengan sistem pemilu legislatif proporsional, terbuka atau tertutup. Dalam setahun ini, Bang Hersul, saya dengan beberapa rekan mendedikasikan diri untuk menjaga agar pemilu, terutama pilpres kita, betul-betul dalam koridor pemilihan jujur dan adil. Dan yang paling merusak dari semua ini adalah satu kata, cawe-cawe. Itulah kata yang paling merusak. Maknanya sangat dalam bahwa intervensi presiden yang sekarang sudah kelihatan, bukan awalnya kan katanya cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekarang kan sudah kelihatan cawe-cawenya untuk kepentingan dinasti dan keluarga, plus oligarki. Kalau sudah demikian, maka tidak ada cara lain. Kami, saya yang belajar hukum tata negara, sedikit mengerti tentang peraturan undang-undang sistem kepemiluan, merasa keberatan. Dan itu yang sekarang terwujud di beberapa perguruan tinggi, universitas, dalam bentuk berbagai deklarasi, aktivisme, menolak ketidakberadaban Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden, khususnya 2024 itu. Ya, sebagai sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, Anda merasa terwakili ya aspirasi Anda tentang itu dengan petisi kemarin itu ya? Dalam banyak hal itu sudah kami suarakan bahkan lebih awal. Dan sekarang itu mengkristal dengan berbagai bentuk pernyataan menolak ketidaknetralan presiden. Menurut saya memang pada saatnya dan pada tempatnya. Bagaimanapun pada saat ada kompetisi, maka apalagi pemilihan presiden, dan presiden adalah bukan kontestan, outgoing presiden, maka sebenarnya wasit utama dari kontestasi pemilihan presiden itu adalah presiden sebagai kepala negara. Saya diceritakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika 2014 ada pertarungan yang tajam antara capres Jokowi dengan capres Prabowo, dan hasilnya kemudian sempat memanas, maka Presiden ke-6 SBY sempat memanggil kedua capres dan meminta agar keduanya mengambil langkah-langkah cooling down, menenangkan pendukungnya masing-masing. Presiden SBY bisa melakukan itu, karena beliau mengambil sikap sebagai wasit yang netral. Dan saya diberikan surat cinta. Saya diberikan surat cinta karena setelah pemilihan, jadi bukan sebelum. Sebelum saya tidak menunjukkan preferensi, tapi setelah pemilihan
Saya waktu itu 2014 mengupload salam 2 jari di Twitter saya. Langsung saya mendapat teguran tertulis dari Presiden SBY bahwa beliau mengambil sikap netral dan meminta seluruh jajaran kabinet juga sejalan mengambil sikap netral. Sikap netral itulah sebenarnya modal sosial Presiden untuk meredam jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin potensi konflik di antara calon presiden dan pendukung-pendukungnya. Nah, modal sosial itu yang sekarang dibuang dengan sengaja oleh Presiden Jokowi. Kita tidak berharap terjadi potensi keributan, tetapi sebenarnya yang bisa menjadi bapak bangsa, kepala negara, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah Presiden. Dan itu mensyaratkan imparsialitas, netralitas. Bagaimana mungkin beliau bisa menjadi wasit yang adil, yang menjadi tempat untuk meminta proses yang jujur dan adil ketika memilih salah satu calon presiden, apalagi di situ ada anaknya sebagai pasangan calon. Apalagi kalau kita ngomongin Pak SBY, notabene pada Pilpres 2014 itu kan besannya itu menjadi wakil presidennya dari Pak Prabowo kan? Betul, betul, dan dengan posisi seperti itu pun Presiden SBY tetap mengambil jarak karena menyadari bahwa prinsip netralitas, imparsialitas itu adalah salah satu kunci yang harus dijaga oleh Presiden, meskipun ada kerabat beliau yang dengan sangat mudah kalau beliau ingin bisa beliau dukung juga. Tapi kita tidak melihat, dan memang fakta sejarahnya menurut saya tidak menunjukkan Presiden SBY memilih strategi cawe-cawe yang menurut saya sangat mengganggu kewarasan konstitusional dan mengganggu prinsip free and fair election yang harusnya dijaga, apalagi oleh seorang presiden yang sudah bersumpah melaksanakan undang-undang dasar dan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya. Oke, terima kasih Pak Haji Denny atas perbincangan ini. Sukses Anda untuk pileknya ya. Saya nggak menyebutkan untuk pileknya karena kalau pilpresnya, karena saat ini 2 paket yang berbeda. Terima kasih banyak, Bung Ya. Ersu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.